Sudah lama ia membiasakan diri mengurus badannya. Ketika usianya belum lagi 17, Indah Mayang Indriani yang juga dikenal dengan nama Indah Kalalo punya rambut panjang terurai. Ibunya suka sekali melihat rambut si bungsu dari 5 bersaudara ini. Tapi kemudian, kata teman-teman sesama model, Indah tampak lebih segar kalau berambut pendek. Aku ke salon, pas aku di salon aku potong rambut aku langsung zrek, langsung pendek. Pendek banget kayak gini sekarang, terus pas aku pulang Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Berikut ini seorang artis berbadan bagus, Rizal Gibran. Pria berdarah Pakistan, Cina, dan Arab ini pernah menjadi top model Jawa Timur 1993 dan Abang Jakarta 1997. Kini, ia dikenal sebagai artis sinetron laga. Wajah ini semoga sudah Anda kenal lewat sinetron laga. Iya, Rizal Gibran meski berangkat dari jenis drama, tapi terangkat namanya setelah mendapat tawaran di sinetron laga. Kenapa enggak? Karena kan aku juga basic dari kecil kan suka bela diri, terus aku coba, ya alhamdulillah banyak yang ngenalin. Melihat bentuk badan laki-laki yang punya berat 73 kg ini, jelaslah ia menyukai olahraga. Berdarah dari ayah yang campuran Pakistan, Cina, dan ibu Arab ini, Rizal pernah menjadi juara top model Jawa Timur 93 dan Abang Jakarta 97. Aku usahain banget untuk ngebagiin untuk olahraga karena ya aku ngerasa kesehatan itu adalah aset gitu, apalagi badan adalah aset gitu. Selain bela diri, Rizal menyukai gimnastik dan lari. Kelahiran Malang, Jawa Timur pada 29 Juli 77 ini, sekarang menjadi public relation pada sebuah pusat olahraga di kawasan Jakarta Selatan. Kesehatan nomor satu kayaknya, soalnya kita ya sekarang syuting, masih kerja ya, kita kerja syuting seperti profesi Rizal. Kalau semua kita nggak ngejaga kesehatan, karena Rizal ngerasa bener-bener kesehatan itu nomor satu, artinya penting kesehatan itu karena waktu itu sempet tahun 96 syuting sana syuting sini, masih kerja sana sini, blek tumbang 2 minggu, hampir seminggu setengah di rumah sakit, dan itu cukup lumayan kena apa sih, kena tipes ya. Pemirsa, ada beberapa bagian tubuh yang menjadi fokus Rizal dalam berolahraga, terutama pada bagian yang membuat risih kalau dilihat orang. Perut soalnya perut sama betis, makanya banyakin lari. Karena kalau latihan tuh serunya tuh bagian atas gitu ya, mungkin semua kita main beban gitu. Kalau udah mau suruh sit up apa untuk bagian perut, agak-agak sedikit. Soalnya berasa banget, makanya banyakin lari. Terus apa ya, mungkin pengen lebih tinggi lagi kan. Rupanya pria dengan tinggi 176 ini masih merasa dirinya pendek. Bagian mana lagi sih yang menjadi fokus olahraga Rizal? Lengan, dada, tapi karena dada aku sering latihan dada, cuman perkembangannya nggak kurang. Perut suka, cuman ya gitu, pantangannya nggak boleh makan malam. Dengan penampilan maco begini, tidak sedikit perempuan yang tertarik pada Rizal yang sangat bangga pada bulu matanya yang lentik. Bahkan terdengar gosip, Rizal yang mengawali karir dari modeling itu punya hubungan khusus dengan penyanyi dangdut senior Rita Sugiarto. Aku kenal di Jogja dan aku juga hobi nyanyi. Terus habis gitu kenapa nggak aku coba gitu loh, Mbak Rita juga nawarin, karena aku juga waktu itu kan aku sering show pesta rakyat apa segala macam gitu waktu aku terutama untuk apa sih show jumpa fans sinetron laga kan banyak kan daerah ya. Kalau di daerah itu aku belajar loh ini rakyat maksudnya masyarakat penggemar itu digoyangnya pakai apa kalau ada live band gitu kan. Kalau daerah kan wah serunya digoyang pakai dangdut kan. Nah di situ aku belajar dangdut gitu loh, aku belajar dangdut meskipun dari dulu aku juga suka dangdut gitu kan. Aku belajar ketemu Mbak Rita, kenal apa waktu ada suatu momen event gitu di Jogja, kenapa enggak gitu loh, ya udah. Menurut pengakuan Rizal, ia sedang berencana menggebrak panggung dangdut dengan arahan vokal Rita Sugiarto. She's nice person, sebagai guru yang lebih senior di bidangnya, dan aku termasuk bilang junior belum ya, pemula ya, masih menjajaki gitu. Sebagai kakak juga. Mungkin nggak hubungan kalian ke arah yang lebih khusus? Nggak tahu. Only God knows. Hanya Tuhan yang tahu. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Wajahnya tidak cantik, hidungnya pun ia akui pesek. Namun gadis bernama Indah Kalalo ini tetap sosok yang menarik. Kalau tidak, mana bisa ia jadi model? Sudah lama ia membiasakan diri mengurus badannya. Ketika usianya belum lagi 17, Indah Mayang Indriani yang juga dikenal dengan nama Indah Kalalo punya rambut panjang terurai.
Ibunya suka sekali melihat rambut si bungsu dari 5 bersaudara ini. Tapi kemudian, kata teman-teman sesama model, Indah tampak lebih segar kalau berambut pendek. Aku ke salon, pas aku di salon aku potong rambut aku langsung pendek. Pendek banget kayak gini sekarang. Terus pas aku pulang terus mama, kamu udah kayak anak laki, udah kayak tikus kejebur. Di awal karirnya banyak ditemui peristiwa yang mencekam. 2 hari sebelum mejeng di catwalk, perempuan yang doyan makan kepiting ini tahu-tahu dihinggapi penyakit kulit. Aku sakit cacar air. Jadi waktu itu show-nya hari Sabtu, aku hari Jumat tiba-tiba, wah ini kok ada kayak jerawat gitu, ternyata aku pencet kok keluarnya air. Terus ternyata kata mama, oh itu kamu kena cacar air. Jadi baru mau show udah kena cacar, jadi satu muka semua, punggung semua sakit cacar. Akhirnya aku 2 minggu dipospon gak jadi show. Indah Mayang Indriani alias Indah Kalalo, mahasiswi D3 FISIP UI yang memilih jurusan advertising ini, gara-gara diiming-imingi pekerjaan dari salah satu agen model di Singapura, pernah rela meninggalkan kampus selama 6 bulan. Sekali dalam seumur hidup aku cuti 1 semester, cuti 6 bulan, terus ya udah habis selesai dari Singapura aku balik sini kuliah lagi. Apa katanya ketika disodori main sinetron? Aku sih nggak keberatan ya, tapi mungkin kalau aku dengar-dengar dari teman-teman gitu, jadwal syutingnya yang padat sekali. Jadi aku mikir kalau mungkin untuk main film aku oke ya. Kalau ada tawaran film aku mau coba. Soalnya film kan paling film layar lebar. Perempuan yang menyukai warna pink ini kelahiran Jakarta 80. Ayahnya sudah tiada 7 tahun silam. Ia suka melihat matanya sendiri di cermin sambil berkata, Kalau ngeliat mataku, aku pasti disangka aku kalau nggak Chinese, pokoknya Oriental lah. Muka aku dibilang Oriental karena mataku sedikit sipit. Padahal aku ini orang Jawa campur Manado. pesan ibu, Indah tidak boleh melupakan batang hidungnya yang pesek. Itu sebabnya ia punya kebiasaan menarik-narik hidungnya sendiri. Padahal masih kecil tuh aku ulet loh. Maksudnya suka narik-narikin hidung sendiri. Maksudnya kata mama kan biar hidungnya mancung. Pragawati, bintang iklan dan model video klip ini juga berkata sejujurnya tentang luka yang masih membekas di bibir. Ini bibir pernah jatuh dari sepeda makanya jadi rada maju gini. Itu bisa jadi bibir keberuntungan. Cewek kece yang pantang makan daging merah ini bertinggi 171 cm dengan berat 49 kg dan bibir bagian atas kalau diamati benar agak monyong ke depan. Tapi biarin katanya. Kalau aku sih senangnya apa-apa natural ya. Jadi kayak operasi-operasi gitu. Kalau menurut aku mendingan nggak usah deh. Perjalanan karir Indah masih panjang dan itu tidak semudah mengecat bibir atau meraba jerawat di pipinya. Peraih Fashion Cafe Award 99 ini kadang juga diganggu oleh persoalan asmara. Putusnya gara-gara dia pakai drugs. Tapi mungkin tapi untungnya kalau nggak aku begitu dia nggak akan stop. Sosok lelaki yang diharapkan bakal jadi panutannya itu memang benar-benar jauh dari impiannya. Apa boleh buat Indah? Tapi bukankah hidup ini menjadi menarik karena harapan kita sering meleset? Cerita duka ini dimulai pada Sabtu lalu sekitar pukul 11 siang di ajang rally mobil Serpong pinggiran Jakarta. Alexander David Ahmad Zulkarnain, suami Nia Zulkarnain, mengalami kecelakaan fatal sampai merenggut jiwanya. Sebetulnya kami tidak langsung berada di tempat, tapi kebetulan anak kami tidak begitu jauh di situ sama panitia. Jadi kelihatannya tikungan U-turn ya, U gitu. Sebelumnya kelihatannya mobilnya mengarah agak ke kanan sehingga naik tanggul. Waktu tanggul putaran pertama, jadi guling pertama tidak ada apa-apa dulu. Guling kedua ada yang lihat almarhum ini terpental dari mobil keluar. Tadinya kita berpikir dari kaca depan, tapi kelihatannya mungkin dari kaca samping kanan. Karena masih ada bekas tangan yang di sebelah kanan. Nah itu jadi waktu mental, tapi mungkin waktu mau keluar dari kendaraan itulah yang barangkali terjadi terhadap kepala. Nah, dia mental tidak pernah ketibaan mobil lagi, enggak. Karena mobil lama itu berjarak 7 meter. Hari Sabtu itu, Alex berlatih untuk kejuaraan nasional Seri 2 Sprint Rally Indonesia di lokasi Serpong yang medannya jalan tanah. Lombanya sendiri sedianya dilangsungkan hari Minggu kemarin. Tapi justru bukan pada rally yang sesungguhnya Alex mengalami kecelakaan maut. Saat peristiwa itu terjadi, Sabtu pukul 11 siang, Nia Zulkarnain berada di Singapura. Saya juga banyak ditelepon karena saya kebetulan lagi nggak ada di sini. Saya baru pergi tadi buat check up juga sebenarnya. Dan baru landing akhirnya saya kembali lagi. Ya mungkin lewat
media saya minta maaf ke pemirsa atau semua teman-teman suami saya almarhum yang nggak bisa kesini atau yang ada di mana aja. Tolong.